Silakan ketua kelas Putri Indriani, silakan dipimpin. Oke, hari ini ada semua ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Oke. Biar tambah semangat lagi nih. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, Bu. Oke, untuk itu anak-anak sekarang berdiri ya. Berdiri anak-anak. Kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak ibu tahu nggak hari ini kita akan belajar? Enggak, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks non sastra. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu teks non sastra? Enggak, Bu. Nah, teks non sastra itu adalah teks yang berisi pengalaman nyata anak-anak yang itu kita alami dan bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Nanti ibu akan jabarkan contoh dari teks non sastra ya. Sebelum itu, anak-anak pernah dengar nggak misalnya ada cerita yang auditori, kinestetik? Pernah nggak? Pernah. Misalnya nih contoh ya, misalnya ada cerita nih video yang
berbentuk komik seperti bergambar kan, mempunyai suara seperti audio. Pernah nggak? Pernah. Nah, gimana tuh kalau pernah? Ayo. Videonya ada suaranya, Putri. Oke, di mana tuh Putri? Dengarnya di mana? Di YouTube. Oke, di YouTube ya. Jadi banyak sekali ya kita temukan media yang berbentuk cerita bergambar itu, bisa di YouTube, bisa cerita bergambar dengan aplikasi komik. Nanti Ibu akan jabarkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu anak-anak Ibu diharapkan nanti ya dapat mengidentifikasi informasi dan juga apa saja informasi yang ada di dalam teks non sastra. Selanjutnya anak Ibu ini akan dapat menelaah siapa saja tokoh, apa tempat, di mana tempat, dan seperti apa peristiwa yang terdapat pada teks non sastra. Selanjutnya nanti anak-anak Ibu juga dapat menyimpulkan kembali isi dari teks non sastra ini dengan bahasa anak-anak Ibu sendiri, oke? Oke, nah kita masuk ke materi kita ya, yaitu adalah teks non sastra. Seperti yang Ibu katakan tadi, pengertian teks non sastra ini adalah suatu teks bacaan yang berdasarkan pengalaman nyata dari anak-anak Ibu semuanya. Bisa dari contoh cerita saat anak-anak liburan, itu kan ada pengalaman nyata yang anak-anak rasakan, misalnya liburan ke rumah nenek. Itu kan ada ceritanya seperti itu. Jadi teks non sastra ini benar-benar kejadian yang nyata Anda rasakan. Bisa anak-anak cantumkan dalam teks non sastra. Jadi teks non sastra ini adalah suatu teks bacaan yang dibuat untuk menyampaikan informasi secara nyata kepada pembaca sesuai pengalaman anak-anak. Oke? Selanjutnya tujuan dari teks non sastra. Apa sih tujuan dari teks non sastra? Nah, tujuannya itu yang pertama, itu dapat memberi informasi kepada pembaca. Bisa menjelaskan peristiwa, pengalaman secara rinci, secara jelas, lalu dapat membantu pembaca mengetahui apa saja kegiatan, apa saja pengalaman tentang anak-anak, tentang cerita tadi kan. Dan juga dapat membuat pembaca ini memahami secara mendalam cerita dari teks atau pengalaman anak-anak. Ciri-ciri teks non sastra itu tentunya harus bersifat faktual. Apa sih faktual itu? Yang harus berdasarkan hal yang nyata yang bisa dilihat, dialami, atau diketahui. Lalu apa lagi Bu? Teks non sastra itu harus menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dimengerti oleh pembaca. Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Dan yang ketiga apa Bu? Yaitu menyampaikan informasi. Harus jelas informasi yang kita sampaikan, alur tempatnya, kegiatannya apa, kita jelaskan. Lalu teks ini disajikan secara bentuk ya, kronologinya dari awal, tengah hingga akhir sesuai dengan pengalaman anak-anak. Lalu kalimatnya harus menggunakan kalimat langsung, yang biasanya ini memakai kalimat yang langsung ke informasi tanpa banyak kata-kata hiasan atau konotasi ya. Lalu ada beberapa jenis dari teks non sastra, yaitu ada 4. Yang pertama, teks pengalaman pribadi seperti yang dijelaskan tadi, itu menceritakan aktivitas sehari-hari. Misalnya ada nih cerita dari anak-anak Ibu pas liburan kemana, misalnya ke rumah nenek, ke rumah saudara, kan ada ceritanya tuh. Gimana alurnya, anak-anak bisa mencantumkannya tuh atau meluangkan ke dalam bentuk teks non sastra. Yang kedua itu tes deskripsi sederhana, di mana teks ini menjelaskan ciri-ciri dari suatu apapun benda yang anak-anak
Ini bersifat rinci, deskripsi. Lalu yang ketiga adalah teks laporan sederhana, di mana ini menjelaskan hasil pengamatan. Misalnya anak-anak mengamati tanaman nih. Anak-anak itu bisa membuat teks laporan dengan hasil mengamati. Ibu kasih contoh nih, anak-anak misalnya menanam jagung dari awal benih sampai dia panen tuh anak-anak ceritakan dalam bentuk teks non sastra. Ini kan benar-benar bersifat faktual. Lalu yang terakhir yang keempat itu teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu, Bu? Nah, teks prosedur ini berisi teks langkah-langkah seperti yang dijelaskan tadi, yang contoh penanaman jagung. Nah, itu kan secara rinci langkah-langkah anak-anak jelaskan bagaimana cara menanam jagung mulai awal bibit hingga panen tumbuh. Selanjutnya, kegunaan dari teks non sastra ini ada 4. Ibu rangkum jadi 4, yaitu yang pertama dapat membantu anak-anak ibu ini memahami informasi secara nyata. Yang kedua ini melatih kemampuan anak-anak dalam menyimak dan juga membaca. Lalu anak-anak ini dapat menceritakan pengalaman apa yang anak-anak rasakan, bisa anak-anak cantumkan, luangkan di dalam teks non sastra. Lalu yang terakhir yaitu anak-anak bisa mengembangkan kemampuan dalam menyimpulkan. Nanti kan anak-anak kan akan ibu kasih itu berupa teks non sastra audio yang bisa anak-anak dengar. Nah, udah masuk nih ke contoh teks non sastra ya. Kita akan mendengarkan contoh dari teks non sastra yang telah ibu sajikan ya. Ibu buat. Teks non sastra, judul Liburan ke Rumah Nenek. Pada hari Minggu, Rani dan keluarganya pergi ke rumah nenek di desa. Mereka berangkat pagi-pagi sekali. Di perjalanan, Rani melihat sawah hijau dan gunung yang indah. Sesampainya di rumah nenek, mereka disambut dengan hangat. Nenek memasak sayur dan kue untuk Rani. Setelah makan bersama, Rani membantu nenek menyiram bunga di halaman. Hari itu Rani merasa sangat senang karena bisa berkumpul dengan keluarga di rumah nenek. Nah, itu tadi contoh dari teks non sastra. Anak-anak bisa membayangkan kan dari cerita yang telah dipaparkan tadi, ada nggak tergambar di pikiran anak-anak semua? Kegiatannya seperti alur, tempat, apa? Gambarnya di rumah nenek, Bu. Apa? Tempatnya di rumah nenek. Ah, betul sekali. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan anak-anak LKPD nih, agar anak-anak bisa menjelaskan lebih dalam, memahami lebih dalam materi kita ya. Baik, Ibu bagi kelompok agar anak-anak bisa menjelaskan, bisa menjawab LKPD-nya ya. Ibu bagi yaitu Putri satu kelompok dengan Kurnia. Lalu Nasional Putri Mutia Kairunisa dan Rahma Fadila kelompok 2 ya. Oke, sebelum itu anak-anak, sebelum duduk ke tempat kelompok, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di LKPD nantinya. Anak-anak harus mengisi nama, harus mengisi kelas, lalu di halaman berikutnya ini ada hari, ada tanggal, nama kelompok, dan juga waktu pengerjaannya. Nanti tujuan-tujuan dari LKPD, petunjuk pengerjaannya udah Ibu selipkan di sini. Anak-anak bisa baca terlebih dahulu sebelum menjawab LKPD-nya. Oke? Baik, Bu. Oke, nah sekarang silakan duduk berkelompok. Tapi udah bawa ini nanti. Oke, Ibu bagi per kelompok ya. Terus ya, Baik, tadi ya Bu. Ini untuk kelompok 2. Oke, silakan mulai dikerjakan anak-anak semuanya. Jika ada yang nggak tahu, silakan ditanya ke Ibu ya. Ada yang nggak dipahami, anak-anak? paham, Ibu. Kalau nggak tahu nanti tanya aja ya. Ya, Bu. Kelompok 2 gimana nih? Paham? Gampang selesai aja nih kayaknya. Apa udah? Udah, udah. Oke, kelompok 1 udah. Kami mau Kelompok Kami 3. jadi kos lagi. Kelompok 2 Sudah, Bu. Oke, udah semuanya ya. Nah, Oke, Bu. nah siapa nih kelompok
kejadiannya di rumah nenek di desa. Oke. Selanjutnya nomor 3. Apa yang dilakukan tokoh utama di rumah neneknya? Jadi, Rani membantu nenek menyiram bunga di halaman. Oke. Sebutkan dua tokoh lain dalam cerita. Jadi dua tokoh lain itu adalah ayah, ibu, Rani, serta nenek. Oh maaf. Jadi dua tokohnya itu adalah ayah dan ibu Rani serta nenek. Kemudian ceritakan urutan peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang pertama, pada hari Minggu, Rani dan keluarga pergi ke rumah nenek di desa. Yang kedua, mereka berangkat pagi-pagi sekali. Kemudian dalam perjalanan, Rani melihat sawah hijau dan gunung yang indah. Nenek memasak sayur dan kue untuk Rani. Setelah makan, Rani membantu nenek menyiram bunga. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat kelompok satu lagi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. akan menampilkan tugas yang telah kami kerjakan. Nomor 1. Apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita liburan ke rumah nenek? Kita harus menyayangi keluarga dan membantu orang tua atau nenek di rumah. Nomor 2, ceritakan kembali isi teks dengan kata-katamu sendiri. Rani dan keluarganya pergi ke rumah nenek di desa pada hari Minggu. Di sana mereka disambut dengan hangat. Rani makan masakan nenek dan membantu menyiram bunga. Rani sangat senang bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah nenek. Baik, itu tadi tampilan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setiap kelompok sudah tampil maksimal ya. Berikan tepuk tangan dulu atau apa yang bisa. Oke, selanjutnya biar tambah semangat nih, kayaknya udah lesu-lesu semuanya nih anak-anak ibu. Kita bakal ice breaking, oke? Oke, Bu. Sebelum memulai ice breaking ya, anak-anak silakan duduk rapi lagi ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, gimana ya? Udah siap anak-anak untuk ice breaking? Sudah, Bu. Oke, mulai ice breakingnya. Ayo anak-anak berdiri dulu. Ayo, berdiri. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita. Menyenangkan enggak anak-anak? Menyenangkan, Bu. Oke, baik. Sebelum itu Ibu mau tanyakan beberapa pertanyaan ya kepada anak-anak ya. Ya, Bu. Gimana nih perasaan anak-anak setelah pembelajaran kita hari ini? Senang. Senang. Terus apa lagi selain senang? Seru. Seru. Oke, seru. Selanjutnya anak-anak mengerti nggak tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mengerti, Bu. Oke. Ada nggak pembelajaran yang telah Ibu jabarkan tadi sulit atau enggak? Mudah ada, Bu. Berarti bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ada nggak hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Misalnya apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran kita hari ini? Oke, berarti anak-anak itu sudah mengerti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya? Ya, Bu. Oke, karena udah mengerti nih,
berbasis digital tentunya ya. Di sini Ibu punya quiz interaktif, ada barcode QR. Anak-anak bisa scan. Ini adalah quiz evaluasi kita untuk pembelajaran hari ini. Apakah bisa dibuka anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Santai anak-anak. Oke, ini contohnya ya anak-anak. Ya, Bu. Kita bisa coba nih jawab sama-sama karena udah sama-sama paham juga ya. Udah. Oke, kita mulai ya untuk kuis yang pertama. Fokus anak-anak. Siapakah tokoh utama dalam cerita liburan ke rumah nenek? Rani. Tunggu dulu, pilihannya adalah ayah, nenek, dan ibu. Siapa nih? Rani. Oke, betul lagi. Betul. Wih, pintar ya anak. Lanjut, soal kedua. Apa yang dilihat Rani di perjalanan menuju rumah nenek? Rumah Benar teman salah? bawa. Kita coba. Wih, betul. Yang ketiga, apa yang dilakukan Rani setelah makan bersama? Mediana. Coba. Wih, pintar ya pergi ya. Ya, Bu. Selanjutnya, siapa saja nih anggota keluarga yang ikut ke rumah nenek? Rani. Banget. Yang terakhir, apa pesan dari cerita liburan ke rumah nenek? Kita harus menyayangi dan membantu keluarga. Oke, untuk semuanya ya. Semuanya memang udah paham pada materi kita pada pagi hari ini. Baik, berarti pembelajaran kita hari ini tentunya Ibu lihat tadi anak-anak udah bisa ya untuk mengidentifikasi apa saja informasi yang ada dalam teknik sastra, bisa menelaah tempat, tokoh, kegiatannya di mana, apa gitu ya. Lalu juga bisa menyimpulkan dengan bahasa anak-anak sendiri pas maju ke depan setiap kelompok tampil maksimal. Ibu rasa sekian materi kita, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup dapat mencapai tujuan pembelajaran ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk berdoa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap, bersyukurlah. Oke, silakan pulang ya anak-anak, hati-hati di jalan. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.